Halo teman, ini lanjutkan perjalanan kami mendaki gunung di Maluku Utara. Gunung yang pertama kami daki adalah Gunung Gamkonora di Kabupaten Halmahera Barat. Di episode sebelumnya, kita telah menyeberang dengan feri ke kota Jailolo, ibu kota Kabupaten Halmahera Barat, menggunakan KMP Mutiara Ferindo 3 yang berangkat dari Pelabuhan Ahmad Yani Ternate jam 8 pagi. Untuk menuju kota Jailolo sebenarnya ada dua jenis transportasi yang sering dipakai, salah satunya dengan kapal feri ini. Bila musim ombak, dianjurkan untuk memakai kapal feri ini, tapi bila mengejar waktu, bisa mempergunakan sarana transportasi lainnya seperti speedboat. Setibanya di kota Jailolo, kami beristirahat di Warung Bunda, dekat dengan pelabuhan. Keluar dari pelabuhan, belok kanan, lalu dapat pertigaan belok kiri. Tempatnya enak sekali, recommended lah. Pemiliknya juga baik sekali. Bila kita kemalaman di Jailolo, bisa kita nginap di samping warungnya yang ada pendoponya. Beli perbekalan di pasar Jailolo, lalu nunggu mobil yang akan mengantar kami setelah kita menuju base camp pendakian di desa Gamsungi. Selamat menonton. Jangan lupa subscribe dulu ya. Setelah beberes semuanya dan mobilnya sudah standby di depan warung Bunda, kami pun bergegas untuk naik dikarenakan kami rencananya akan nanjak hari ini juga. Untuk ke Gamsungi cuma ada dua transportasi, yaitu naik Avanza dan naik mobil pick up ini. Avanza itu satu orang 100.000 waktu itu. Kita akhirnya mesan mobil pick up PP 1.200.000 saja. Ayo guys. Siapa yang balong? Mobil pickupnya melaju dengan kecepatan full melintasi kota Jailolo dari arah Sigilamo menuju lapangan Sasadu. Setelah itu meliuk-liuk di pegunungan sampai di Desa Baru, Kecamatan Ibu Selatan.
Sampai juga di base campnya masih sederhana, di pinggir jalan tapi bisa nginep kalau kemalaman. Di sini kita melapor belum online, bayar uang masuknya kita bayar 50-an ribu untuk semuanya. Buat pendaki yang belum pernah ke Gunung Gamkonora, disediakan guide, ada yang cuma sampai di pos 1, ada juga yang sampai di puncak. Orang biasa sebelum ada radio, orang situ cuma bilang per orang dengar instruksi gunung gitu. Oh, saya. Orang tinggal tanya saya gunung bagaimana aman. Iya, saya. Berhubung gunung kan masih aktif lagi. Iya, berarti sama sebentar singkat tanya-tanya kondisi gunung gitu tuh. Itu cuma tanya saya. Iya, ini itu dong tugas itu ya. Itu aman kata radio. Itu dong tugas. Boleh kalau bisa mandi. Hah? Mandi kamar mandi juga ada. Di mana? Di atas lah. Bisa. Nasi padangnya ada. Apa tuh? Banyak hal lagi. Beres semuanya kita lanjut ke pintu gerbang, jaraknya kurang lebih 100 meter, pas di depan kantor pos pengamatan Gunung Gamkonora. Ya, sekaligus kita tanya-tanya dengan kondisi Gunung Gamkonoranya. Bilang aduh gimana nih? Sinyal saya banyak banget nggak bisa lihat ini. Jauh lah. Kita di briefing juga di sini, hal-hal yang berkaitan dengan sejarah letusan Gunung Gamkonora dan seruan untuk tidak ngecamp di danaunya dikarenakan berbahaya. Dia kurang satu, kurang bagus. Pasti deh. Dari sana Jules? Dari situ aku dari sana. Baik. Assalamualaikum. Lagi erupsi nih. Nah, jadi pasti orang menuju ke Gamkonora. Dukono juga lagi erupsi. Dukono tutup, Pak. Karena erupsi pasti tutup. Saya. Dukono sama Ibu. Jadi di Maluku Utara itu ada 5 gunung. Ya, radiusnya 1,5 kilo dari kawah. Kawasan tersebut yang biasanya saudara-saudara lihat Padahal langsung aja. Menyeberang ke pintu gerbang pendakian, doa lalu yel-yel penyemangat dan pendakian Gunung Gamkonora dimulai. Sabar. Tapi di bawah dulu. Sabar. Gamkonora. Tekan dulu Tekan sudah. Gamkonora. Dari awal kita sadar bahwa kita akan mendaki pada malam hari, jadi minimal sebelum gelap kami sudah tiba di pos 1. Di awal pendakian kita melewati perkebunan kelapa dan pala dari warga. Di samping itu juga banyak sekali jalan kebun. Jadi buat yang baru pertama kalinya mendaki di Gunung Gamkonora biasanya disuruh menyewa guide untuk jaga-jaga. Jangan sampai salah jalur di jalan kebun warga. Bang, lihat peta. Masih terang, jalannya dipercepat mumpung jalurnya masih landai dan tetap santai dan penuh canda dan tawa. Itu apa itu? Yang lain mana? Jalan pelan-pelan, saya. Ini pohon apakah? Pohon pala ya? Tapi sayangnya susah musim. Pala. Kita kalau Yanto bawa jalan toh.
gerombolan ini yang sering dapat. Palang-palang saja. Mari trip. Tetap dapat malam. Mari trip. Mantap. Beri kilo beta kincing doh. Beta kincing doh. Semakin ke atas mendekati pos 1, jalurnya semakin mengecil tapi masih nampak sangat jelas sehingga buat pendaki pemula juga masih aman. Kadang jalurnya nampak jelas begini bikin susah juga, dikarenakan ini masih kebun warga, jadi jalan kebun banyak juga. Jadi tetap kita perlu peta atau aplikasi peta untuk membantu kita. Abang, Abang, mari nah. Peta. Pita. Kita berjalan. Oh, masih rekam. Mari trip. Mantap. Baru kau hina-hina. Lanjut. Tiba di pos 1 pas sekali dengan waktu maghrib, jam 18.30. Jadi kita rehat salat maghrib sama minum teh dengan cemilannya. Pernah lewat itu kah belum? Rencananya makan malam di pos 2, tapi kita sudah masak nasi di pos 1 ini. Di sini masih ada air dari penampungan pemilik rumah kebun di pos 1. Sing ada bukan jalur musuh. Rumah kebun ini sekaligus warung juga. Biasanya para pendaki bisa memesan kopi, teh, atau mie serta cemilan lainnya. Kalau pas mendaki ketemu sama pemilik rumah kebun. Masyaallah. Orang dulu deh. Apel depan. Iya, sudah tahun depan. Pak Kepala Pos Pengamatan tadi sudah bilang sebaiknya nginap di kantor mereka, besok pagi baru mendaki. Memang tidak ada takutnya mendaki malam-malam. Baru aja berjalan 15 menitan, kameramen kita kakinya keseleo. Jadi kita istirahat di sini untuk mendapatkan penanganan. Beruntung sekali dalam pendakian kali ini ada yang jago urut, langsung aja dikeluarkan ilmunya semua dan terbukti gacor. Itu langsung kayak segar begitu nih. Kaki langsung segar. Tapi situ si gosok apa tadi?
Hah? Saya gosok apa? Kayak sing rasa di sini. Akhirnya kita putuskan untuk makan malam di sini saja. Kan tadi di pos 1 kita sudah masak nasi, jadi tinggal masak lauknya saja. Akhirnya makan malam karena sudah 8:30. Mandul. Mana? Coba saya lihat peta ini apa bang? Alhamdulillah. Pos 2. Katun cepat. 21.30. Pos 2. Ya Allah, lu bilang paling jauh. Kak, tapi kalau ini dibilang dari 2 ke 3 yang jauh. Kak bukan? Tapi saya ingatnya di sini pos 3-nya. Ada apa bang? Tapi ini kayaknya ada pos 3 sini. Oh. Nomor itu kasih tarang itu loh. Senter itu loh pos 3-nya. Senter pos 3-nya loh. Senter loh pindah. Ah gitu. Keren, pos 3. Senjang lain, sudah dekat ini. Sudah dekat ini, saya usah ngecamp di sini, tapi kalau mau bikin teh boleh. Gitu. Gitu. Kalau ngecamp jangan. Jangan lihat ini aja sampai ada. Lanjut. Bila kamu kan yang betul hilang makan. Abang. Abang. Aji. Kita dapat info di pos 4 terdapat air. Hampir 10 menit kami mencari tidak menemukan tanda-tanda air. Jadi pas ketemu tempat istirahat di atas pos 4 ini, kami memutuskan ngeteh dan ngemil. Air yang kami pakai juga air persediaan terakhir. Waktu kami turun di tempat ini ternyata ada airnya. Dari arah base camp sebelah kanan, dari arah puncak sebelah kiri. Airnya bagus sekali. Semoga sampai di puncak dan kembali dengan selamat. Buat yang sudah mendaki, tolong turun. Sudah ngantuk dan lelah semuanya, jadi kita putuskan untuk tidur sesaat di pos 5. Kebetulan tempatnya juga bagus, ada pohon kano-kano jadi terhindar dari angin. Dari sini juga nampak lampu-lampu dari perkampungan di bawah. Padahal di bawah itu kampung gereja nih. Itu ke puncak apa ya? Ke atas itu ke puncak apa? Sana ada orang camp bawah tuh.
Iya. Setibanya di tempat ngecamp di tepi danau langsung bikin tenda dan tidur dulu. Bareng sesaat juga boleh lah. Paginya bangun dengan view yang luar biasa yang mungkin semua pendaki di Indonesia menginginkannya. Sekali seumur hidup kalian harus ke sini guys. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjut di episode berikutnya. Semoga terhibur dan bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih telah menonton, like, komentar, dan tentu saja subscribe ya.